Selamat sore Ki Pandu. Perkenalkan, nama saya L, siswa kelas 4 SD Budi Utama. Terima kasih sudah bersedia wawancara dengan L untuk menyelesaikan tugas proyek sekolah. Terima kasih El, selamat sore, selamat datang di Museum dan Galeri Keris Sanggar Keris Mataram bersama saya Ki Arya Pandu. Monggo, apa yang bisa kami bantu El? Apakah saya bisa tahu di sini tempat apa ya? Baik, jadi El ini sekarang berada tepat di Museum dan Galeri Keris Sanggar Keris Mataram. Di tempat kami ini awalnya adalah sebuah sanggar, kemudian berkembang kami memiliki tempat yang namanya Galeri Keris atau Artshop tentang keris. Di sini menjadi pusat pemaharan, di mana di sini menjadi salah satu andalan kami dalam konsep pelestarian keris. Dalam perjalanannya kami akhirnya bisa membangun museum, di mana di saat ini kita berada di sore ini, dan juga ada sebuah perpustakaan sebagai pendukung terkait dengan pengetahuan atau literasi tentang keris, yang kalau dalam bahasa keris kami mengatakannya pusat kerisologi. Nah, di luar itu, setelah museum ini berdiri tepatnya di tanggal 10 Agustus 2024, kami juga mendirikan sebuah tempat yang kita namakan Besaran Keris. Di sini tempat untuk eksplorasi, tempat untuk membuat keris dari awal sampai akhir. Kurang lebih begitu El. Maaf, kalau Ki Pandu sendiri di sini posisinya sebagai apa ya Pak? Ki. Baik, saya di sini dengan salah satu rekan saya namanya Ki Nurjianto atau dikenal dengan Gus Poleng. Kami berdua yang mendirikan tempat ini. Nah, kebetulan posisi beliau sekarang menjadi ketua, saya adalah pengelola dari tempat ini. Nah, jadi posisi saya di sini, saya sekalian dari pendiri juga menjadi pengelola tempat ini. Tempat ini yang tadi saya katakan, tempat ini adalah museum dan galeri keris Sanggar Keris Mataram. Mengapa Ki Pandu memilih untuk posisi di sini? Iya, jadi dalam perjalanannya setelah kami berdiri tepatnya di tanggal 25 November tahun 2020, itu kami sepakat mencoba membuat sebuah tempat yang berintegrasi. Berintegrasi itu akhirnya kita membuat sebuah tempat dari awal sampai akhir di mana pusat pelestarian keris itu bisa berada. Jadi hari ini tugas kami adalah kami ingin mengenalkan kepada anak-anak muda atau generasi muda seperti El dan kawan-kawan untuk bisa lebih memahami tentang keberadaan kebudayaan budaya keris di Nusantara. Sanggar Keris Mataram ini lokasinya ada di mana saja ya Ki? Kalau lokasinya ya cuma ada di sini. Di sini tuh artinya kami menjadi bagian dari warga sekitar yang ada di wilayah Donotirto 9, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Nah, hari ini kami menjadi satu-satunya tempat lestari keris di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang bertempat di Bangunjiwo, Bantul. Kapan Sanggar Keris Mataram ini didirikan ya Ki? Kami berdiri tepat di tanggal 25 November tahun 2020. Nah, yang mengawali tempat ini berdiri yaitu di sebelah tadi, yang di sisi sebelah timur. Terus akhirnya berkembang ke tempat ini, ke wilayah barat. Terus kami mencoba memetakan ada artshop atau galeri keris, terus kemudian ada museum, dan kemudian ada perpustakaan. Ditambah dengan dukungan, kami juga tengah menyiapkan untuk kaitannya dengan diskusi, kaitannya dengan sarasihan di sebelah, dan juga kami untuk sarana pemaharannya selain artshop, kami juga didukung oleh tempat untuk podcast seperti itu. Ada berapa kira-kira koleksi keris di sini ya Ki? Kalau koleksi keris yang di sini dilihat di tempat ini saja kurang lebih ada sekitar 50-an. Tapi kalau yang ada di sanggar dengan di galeri sama yang di koleksi pribadi tentu banyak sekali ya. Mungkin sekitar 350-an ada sebenarnya. Selain keris ya boleh tahu nggak ada koleksi pusaka apa lagi ya di sini? Ya, jadi keris itu secara umum kan dikatakan sebagai tosan aji. Tosan aji itu, tosan itu berarti besi, sedangkan aji itu berarti yang dimuliakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung unsur besi itu disebut tosan aji. Nah, terkait dengan pertanyaan El tadi, selain keris tentu kami di sini ada juga tombak. Tapi di luar itu karena kami mengembangkan keris Nusantara, di sini juga ada yang namanya badi, yang ada namanya kujang, ada namanya tumbulade, ada namanya rencong, dan juga tentu yang lainnya seperti misalnya mando, sekitar itu dilihat. Gitu.
ini pertanyaan menarik. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk pertama agar bisa lebih dekat dengan keris, tentu pertama memang kita harus merawat. Dengan merawat ini kita juga ingin menyatu bahwa sesuatu itu kalau sering dirawat itu akan semakin bernilai. Seperti tadi saya katakan bahwa tosan aji itu besi yang bernilai. Nah, dengan kita merawat keris berarti kita ikut untuk melestarikan budaya Jawa. Kalau kita memang memiliki keris, setidaknya memang harus kita rawat. Gunanya apa? Agar untuk menjaga kandungan besi yang terkandung dalam sebuah bilah keris. Kenapa perlu dijaga? Karena bilah keris itu terdiri dari besi, terdiri dari baja, dan terdiri dari nikel. Kalau dulu disebut pamor. Nah, 3 besi ini atau 3 bahan logam ini akan menjadi mudah berkarat jika tidak memang dirawat. Kenapa? Karena faktor kelembapan suhu udara itu sangat berpengaruh, sehingga nanti dia akan menimbulkan korosi. Makanya kalau tradisi Jawa, di setiap bulan Suro atau bulan Suran itu ada tradisi untuk membersihkan atau menjamasi sebuah bilah keris. Seperti itu ya. Boleh tahu nggak jenis keris apa yang Ki Pandu suka? Kalau pertanyaannya itu kepada saya secara pribadi, saya agak berbeda mungkin dengan teman-teman. Kalau saya lebih suka keris-keris kampung. Jadi keris kampung itu keris-keris memang yang banyak dibuat oleh para empu, tapi di luar empu keraton atau empu dalam. Karena kalau di dalam itu lebih banyak kepada keris-keris yang berangkat dari inspirasi bentuk yang terpengaruh dari zaman era Hindu. Hindu itu tidak hanya dari era kedatuan, tapi juga sampai ke era kerajaan. Nah, bentuknya itu macam-macam. Ada yang bentuknya naga, ada yang bentuknya singa, ada yang bentuknya macan, ada yang bentuknya gajah, sampai ada yang bentuknya seperti burung. Nah, hal-hal ini yang biasanya kadang karena ada sosialisasi dari ikonografi dalam konteks bentuk, nah itu kemudian dilapisi oleh emas yang disebut kinata. Nah, kalau Pandu tidak terlalu begitu suka dengan yang begitu, sukanya memang yang alami, yang apa saja yang lebih sederhana. Karena kalau kita orang Jogja itu, semakin suatu kualitas keris itu semakin sederhana, atau semakin prasojo, itu semakin baik. Nah, ini dari tergantung bagaimana kita mengolah dalam konteks Jawa, bahwa ada rogo, ada roso, ada pikir. Nah, 3 hal dalam ukur hidup manusia ini yang hari ini Om Pandu olah agar bisa kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita koleksi sebagai menjadi benda yang hari ini menemani kita dalam proses perjalanan hidup. Yang terakhir ini Ki, agar teman-teman yang takut kepada keris, sama kalau keris selalu dihubungkan dengan hal mistis dan horor, boleh Ki Pandu jelaskan tidak ya, supaya teman-teman tidak takut dan memikir negatif tentang keris. Baik, ini pertanyaan yang menarik dari L ya. Seperti ini kondisinya sebenarnya. Hari ini kita menjadi takut karena stigma atau dogma terhadap keris itu selalu dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah hal mistik, yang kedua adalah hal klinik, yang ketiga hal magis. Nah, sampai hari ini itu kemudian dikaitkan dengan dogma-dogma agama. Sedangkan mohon maaf, budaya keris itu tidak bisa disatukan dengan katanya dengan agama. Karena ini adalah presentasi dari keberadaan leluhur kita. Leluhur kita sudah membuat keris dari era abad ke-8 ya. Dari mulai kita mengenal yang namanya Borobudur, terus akhirnya dari konteks senjata itu kita boleh melihat lebih langsung. Melompat ke abad ke-15, akhirnya kita melihat ada sebuah relief yang ada di Candi Suku. Itu betul-betul bergambar bahwa dia bentuknya keris. Nah, pertanyaannya, kita ini hidup di tahun 2000-an. Nah, kalau semua kita katakan hal seperti itu, mohon maaf, kita jadi mengecilkan peran dari para leluhur kita. Kenapa? Karena keris itu penuh dengan simbolisasi. Contohnya, hari ini kita mendapat pengakuan dari UNESCO, tepatnya tanggal 25 November 2005, itu sebagai intangible heritage, atau sesuatu yang dinilai bukan karena kebendaannya. Karena kalau kebendaannya di dunia itu banyak. Nah, keris masuk dalam konteks senjata tikam. Nah, sedangkan hari ini orang luar atau UNESCO itu melihat bahwa kekuatan kita itu adalah pada bentuk sejarah filosofi, di mana keris itu seperti tadi Om katakan ada 3 bagian yang terdiri dari logam. Pertama itu adalah besi, itu melambangkan ketajaman, sedangkan baja itu melambangkan kekuatan, dan pamor itu melambangkan sebuah sinar atau sebuah cahaya. Nah, hubungan relasi antara kita dengan pencipta, kita dengan manusia, kita dengan alam, ini yang ada dalam konsep sebuah keris, di mana di situ ditunjukin bahwa sifat maskulinitas dari laki-laki bertemu dengan sifat feminis dari perempuan. Nah, itu bisa kita lihat dalam konteks bertemunya antara gonjo dengan besi. Nah, hari ini itu melambangkan antara lingga dan yoni.
Jadi pertemuan antara inilah yang muncul dalam Bila Keris, di mana ditambah lagi dalam konteks dapur itu juga ada pamor, dan pamor-pamor kita di dunia keris Nusantara ini memiliki arti-arti sendiri. Nah, jadi kalau setelah seperti itu, terus kalau sudah dikatakan bahwa teman-teman mulai menjauh, itu karena tidak paham. Justru itu tugas kami di sini, khususnya di Museum dan Galeri Mataram ini adalah bagaimana kita bisa lebih mengenalkan budaya keris agar teman-teman juga tidak ikut tersesat. Kenapa? Karena ini sudah menjadi benda koleksi hasil warisan budaya dunia, di mana seni tempat kita ini tidak ada duanya, karena satu-satunya ada di Indonesia, dan di Indonesia itu ada di tanah Jawa ini, makanya kita punya keris Jawa seperti itu. Terima kasih Pak Pandu. Ya, sama-sama El.